Pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan murid. Bisa Maksudnya jadi, apa, Bu? Ya, bisa jadi dalam satu kelas Iya. kita memiliki murid yang memiliki gaya belajar auditori. Oh, gitu. Dia bisa hanya dengan mendengarkan. Bisa jadi kita memiliki murid yang memiliki visual, dia harus melihat. Atau memiliki murid yang kinestetik. Nah, maka di dalam program berdiferensiasi itu kita menyesuaikan kebutuhan peserta didik di dalam satu kelas. Selama ini taunya guru itu ketika murid itu belajar harus dengan buku teks. Padahal sebenarnya ada begitu banyak media yang dapat digunakan. Dan dalam hal ini saya seperti yang Bu Ayu tadi sampaikan, setiap murid memiliki gaya belajar yang mungkin tidak sama. Iya. Karena itu setiap guru, dalam hal ini guru penggerak, dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi harus bisa menghadirkan berbagai pilihan sumber belajar, mulai dari video mungkin, Gitu ya. mungkin dari rekaman, bisa jadi juga dengan buku yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Selamat sore Bapak. Cantik-cantik ini ya. Sebelum kita mulai, lebih baik kita menggunakan hand sanitizer dulu ya. Siap. Secara bersama-sama ya. Ya. Sudah divaksin belum? Alhamdulillah kita Sudah. sudah 2 kali vaksin. Dua kali. Ya. Jarumnya bengkok apa jarumnya? Bagus ya. Maksudnya bagus. Iya. Ini saya pakai dulu ya. Iya. Nanti ibu-ibu mengikuti ya. Nanti setelah itu karena sudah divaksin semua, kita sudah pada jarak aman dan kondisi tubuh yang sudah baik. Nanti saya supaya wawancaranya enak ya. Mohon izin ini nanti saya lepas maskernya. Buka ini. Begitu. Iya, silakan. Sambil sembari Ibu Ati, kawan-kawan Bu Intan, Bu Ayu, saya ingin mengawali nih pantun. Wah, seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri ya. Jadi kita membiasakan diri untuk budaya kita, jangan lupa. Jadi saya ada pantun ini, boleh ya? Boleh, silakan. Sebelum mengutarakan pantun, saya lepas dulu maskernya karena saya juga sudah vaksin. Iya, dan sudah prokes di sini. Ada telur asin dalam kotak. Cakep. Ada guru penggerak. Oh, salah. Yang penting bukan dalam kotak ya guru penggeraknya. Ada telur asin dalam kotak, ada bawang merah dalam kardus. Ada guru penggerak yang bergerak terus, akan tercipta murid hebat yang bagus-bagus. Bagus Bu ya? Bagus. Iya, itu nanti spontan aja karena teringat dari pesan Mas Menteri untuk mengawali di dalam setiap kegiatan. Jangan lupa kita berpantun karena itu bagian dari warisan leluhur. Oh iya, betul. Nah, untuk itu mengawali kali ini sudah saya awali dengan pantun dan juga tolong nanti ibu-ibu sekalian sebagai salah satu pionir guru penggerak bisa lepas masker boleh? Sudah boleh. Sudah vaksin ya? Sudah vaksin ya? Iya, boleh. Nanti biar terbuka menjelaskannya. Jadi suaranya resonansinya jelas. Ya, kita pede karena sudah di masker semua. Di masker. Apa namanya? Divaksin. Vaksin. Ya. Nanti akan ada banyak pertanyaan bahwa penggerak itu seperti apa, guru penggerak seperti apa, sudah sejauh mana hebohnya, hasilnya seperti apa, dan asal muasal seperti apa. Nanti masing-masing bisa menjelaskan kepada saya. Hari ini kedatangan tamu berupa sosok ya, wanita-wanita tangguh, 3 orang guru penggerak. Saya bangga sekali. Mas, tepuk tangan yuk. Jadi, luar biasa. Jangan lupa nanti bikin pantun juga ya. Walaupun belum mikir ini. Spontan Sudah nanti. duluan saya berarti saya menang 1 langkah ini.
harus berbudaya lokal juga pantunnya ya. Iya. Dan ada guru penggeraknya begitu. Jadi masyarakat Brebes ini pasti penasaran ini. Dan guru penggerak ada di podcast ini juga mungkin baru pertama kali. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Jadi masyarakat penasaran 3 orang Sri Kandi ini siapa aja sih? Namanya siapa? Atau dulu pengangkatannya apakah dari honorer ya? Apakah langsung PNS? Apakah dulunya pernah nggak bergaji kan? Ini siapa dulu yang mau mengawali? Biar kenal dulu nih kawan-kawan di sana. Oh, Bu Ati, Bu, silakan ya. Iya, Iya, silakan. Anjir, terima kasih Bapak. Saya Atik Siti Mariam. Saya sekarang ini mengampu sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor di SMP Negeri 2 Brebes. Alhamdulillah tahun 2006 saya mengikuti tes CPNS waktu itu bersama dengan Bu Ayu. Sudah senasib sepenanggungan dari awal itu. Betul. 2006 saya mendaftar CPNS, ikut seleksi dan alhamdulillah juga pertama kali mengikuti seleksi CPNS. Tuhan memberikan kesempatan saya untuk menjadi abdi negara. Kemudian ditempatkan di SMP 3 Kersana. Jauh Pak. Karena itu ketika ada informasi di SMP Negeri 2 Brebes waktu itu membutuhkan guru-guru yang sudah berlatar belakang S2 linier. Waktu itu kan ada sekolahnya RSBI ya. Nah, terus menjadi salah satu guru yang mencoba untuk mendaftarkan pindah mutasi di SMP 2 Brebes dan alhamdulillah Bisa. 2010 sampai sekarang saya mengabdi di SMP 2 Brebes. NIP-nya berarti 2010. NIP-nya 2006. 2006. Iya, betul. Tahun 2006 diangkat. Iya, betul. 2010 pindah. Iya, pindah betul sekali. Yang lain Bu. Iya. Iya. Saya dulu. Iya Bu. Iya. Iya, yang pas ini nama saya. Iya. Terima kasih. Saya Intan Nihaya. Iya. Kalau tadi Bu Ati guru BK, saya mengajar matematika di SMP Negeri 2 Brebes. Kalau perjalanan saya agak lebih panjang dibandingkan tadi yang disampaikan Bu Ati. Kalau saya berawal dari guru bantu dulu. Jadi tahun 99 itu ada guru kontrak yang pertama kali. Waktu itu saya masih ngabdi di SMP 1 Brebes dulu. Ya, baru mau mulai 1999 Bu. 1999. Saya masih kuliah Bu. Jenengan sudah diangkat. Dan saya masih kecil Bu waktu itu. Jadi baru mau mulai mengabdi di SMP 1 Brebes, kemudian ada program guru kontrak itu, kemudian saya direkomendasikan untuk mengikuti program itu, alhamdulillah masuk, kemudian penempatan waktu itu di sekolah di daerah IDT di Gedung Baru. Waktu itu tugas pertama saya adalah di SMP Negeri 2 Tonjong. Ya, jauh di sana. Gunung ya? Ya, di SMP Negeri 2 Tonjong. Kemudian 3 tahun di sana karena harus mengikuti suami PNS di Kabupaten Brebes juga karena pindah ke sini, jadi saya mengikuti suami bisa pindah di SMP Negeri 1 Wanasari. Kemudian dari guru kontrak ada program lanjutan yaitu guru bantu. Saya masih lanjut ikut seleksi juga masuk. Tahun kemudian berapa? Itu berarti tahun 2003 kalau nggak salah. 2003. Saya honorer awal itu. Ya. Kemudian dari honorer itu, jadi CPNS saya itu dari honorer, langsung diangkat tahun 2007. Jadi duluan Bu Ati dan Bu Ayu dibandingkan saya. Ya. Kemudian sama tadi ada kesamaan dengan Bu Ati. Tahun 2011 saya diminta waktu itu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Brebes itu Pak Taufik ya. Itu saya Pak diminta Taufik yang sekarang jadi kabid itu. Saya diminta untuk ikut membantu di RSBI. Jadi waktu itu saya lulus kuliah S2 langsung diminta untuk membantu memperkuat di RSBI. Tahun 2011 saya juga sudah pindah ke SMP Negeri 2 Brebes. S2-nya apa Bu? Pendidikan matematika juga. Ibu tadi S2-nya?
Sama bimbingan dan konseling. Jadi linear, Jadi S1 linear, dan ya. S2. Mantap ya. Ya, mungkin itu yang Alhamdulillah saya juga S2 ya. Jadi saya nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu berkecil hati ya. Ada yang belum ya Bu? Bu Ya. Ayu ya. Sorry ya, belakangan ya Bu ya. Silahkan Bu Ya, Ayu. terima kasih, Saya penasaran Bapak. kan saya sering ketemu sama Bu Ayu di banyak event, termasuk Bu Ati juga. Kita bareng di GKB ya, Betul sekali. juga di inklusi ya. Betul. Nah, berarti kita banyak yang kegiatan yang kita bersama juga. Alhamdulillah. Nah, untuk hal ini tema kita guru penggerak, Bu Ayu juga mestinya harus punya frame-nya guru penggerak. Ya. Profilnya Ibu apakah sama, apakah berbeda biar para penggemar podcast ini di Dipora tahu persis. Monggo Bu Ayu kayak apa Bu? Terima kasih waktunya Pak Aka. Perkenalkan, saya Widya Ayu Marliana. Saya calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Brebes. Alhamdulillah, terima kasih saya bersama dengan teman-teman yang luar biasa di sini. Memang sebuah proses itu panjang. Jadi saya putri Brebes, memang berarti SMA saya lulus tahun 2000 misalnya. Oh, SMA. Ya, begitu lulus tahun 2000 saya melanjutkan S1 saya psikologi pendidikan di Universitas Darul Ulum Jombang. Selesai dalam waktu 4 tahun, alhamdulillah saya sudah selesai. Kemudian lulus 2004, kebetulan ada di perusahaan farmasi. Saya masuk di sana sebagai HRD di perusahaan farmasi bagian training dan performance appraisal. Berarti sempat di dunia bukan pendidikan ya? Betul sekali. Jadi kalau sempat dulu berpikir namanya anak mahasiswa itu berpikirnya adalah berkarir. Tetapi setelah kita menjalani proses di sana dalam dunia farmasi itu saya sebagai HRD, alhamdulillah kemudian orang tua sangat berharap karena saya sebagai pendidik ada CPNS seperti itu. Nah, begitu pendaftaran CPNS sempat ada dalam 2 keputusan. Saya mau lanjut di sini atau masuk di CPNS nih. Tetapi ternyata saya berpikir tidak hanya jangka saat ini. Saya harus berpikir next time saya akan jadi apa. Betul. Jadi alhamdulillah saya komunikasi dengan orang tua, saya ambil keputusan segera bahwa baik saya pilih ikut CPNS. Kami resign dari perusahaan farmasi di Semarang itu. Alhamdulillah bersama dengan Bu Ati ketemu, kita tes dan alhamdulillah masuk Mas Aka. Ya alhamdulillah tahun 2006 saya masuk CPNS. Jadi kalau sampai dengan sekarang kira-kira sekitar 15 tahun yang lalu. Ya alhamdulillah semua berkat doa orang tua. Semua juga berkat usaha. Jadi memang usaha, doa, dan peran serta orang yang ada di sekeliling kita menjadikanlah kita seperti apa yang diharapkan. Itu sekelumit cerita dari saya, Mas Aka. Iya, sedikit aja ya Bu ya. Iya. Kita dibatasi durasi. Iya betul sekali. Jadi itu bagus sekali Bu Ayu pernah di dunia swasta. Iya. Saya juga pernah juga di dunia swasta. Banyak hal sebelum jadi pegawai negeri seperti sekarang, termasuk pernah jadi pelatih sepak bola Persab juga. Luar biasa. Sekarang ya juga pernah jadi guru guru SMP 4 tahun honorer saya pernah. Iya, guru paket A, paket B, paket C. Ngarya saya dulu di Kersana Bu. Di Kersana di SKB. Iya. Terus jadi honorer 2003. Ya banyak profesi lah. Betul Mas. Tapi saya di dunia pendidikan udah dari sejak tahun 2003 sudah. Alhamdulillah sekarang kita ketemu sama ibu-ibu ini pada materi yang sekarang dihadapkan pada sebuah tantangan yang memang ini rencana dari Mas Menteri juga, yaitu tema kita guru penggerak. Nah ini dia, guru penggerak ini viral ya. Jadi kiprahnya luar biasa. Hanya bentuknya seperti apa guru penggerak ini masyarakat perlu tahu. Sudah sekeras apa tenaga para guru penggerak ini sehingga menggerakkan pendidikan di tingkatan bawah ini. Masyarakat perlu tahu seberapa banyak keringat yang sudah keluar, seberapa deras darah yang sudah mengalir ya. Apa terlalu berlebihan enggak ya? Iya.
Jadi sebenarnya isinya apa ini Bu? Guru penggerak itu apa di dalamnya? Monggo. Iya. Iya. Jadi Iya. Iya. program pendidikan guru penggerak Iya. yang diluncurkan oleh Mas Menteri. Program ini adalah program pendidikan kepemimpinan untuk guru. Iya. Yang tujuannya adalah untuk menjadikan guru itu sebagai pemimpin pembelajaran. Oh, pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran, iya. Apa itu Bu? Saya masih perlu penerjemahan ini. Iya. Jadi harapannya nanti sebagai pemimpin pembelajaran ini guru akan membantu tumbuh kembangnya murid. Jadi murid biar nanti tumbuh berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, tujuan akhirnya adalah murid menjadi mempunyai profil Pancasila. Jadi menjadi pelajar Pancasila. Berarti Tujuannya arahnya itu. sehingga menjadi pelajar Pancasila. Iya. Nah, biar ada pertanyaan saya biar lebih bagus ini. Saya mau tanya lagi nih. Iya. Apa ya? Kok bisa sampai dimunculkan program guru penggerak itu? Gimana? Iya, siapa? Ibu? Iya. Iya, silakan. Nanti bisa diteruskan. Iya. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan Kementerian Pendidikan meluncurkan program guru penggerak? Sepertinya lebih kepada mengembalikan kepada bahwa pendidikan itu sejatinya bukanlah menuntut tetapi menuntun murid untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi atau kodrat yang dimiliki. Berarti menuntun. Iya, selama ini kan kita mengerti bahwa apa yang terjadi dalam dunia pendidikan kita tuh lebih banyak para pendidik itu menuntut menuntut murid itu untuk bisa menguasai banyak hal, tetapi tidak melihat bahwa sebenarnya setiap murid itu memiliki kodrat atau memiliki potensi yang tidak sama. Kalau dalam guru penggerak itu kita diberikan sebuah pemahaman jikalau diandaikan seorang murid itu seperti benih padi atau benih jagung, janganlah pernah berharap ketika ditanam akan tumbuh apel, ibarat kata seperti itu. Jadi Apa iya Bu? jadi ketika ditanamnya padi, maka tumbuhnya ya padi. Jika ditanamnya itu jagung, maka kita akan mendapatkan jagung. Nah, bagaimana sih kita sebagai seorang pendidik itu memiliki peranan dalam hal ini merawat tumbuh kembang setiap benih yang ada untuk bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat atau potensinya masing-masing. Iya, itu bagus sekali Bu. Jadi analoginya bukan suatu hal yang mustahil ya Bu. Jadi tidak akan menumbuhkan sesuatu yang mustahil. Karena kalau ditanam padi muncul apel kan mustahil. Jadi kalau ditanam padi muncul padi bukan sesuatu yang mustahil. Berarti itu pasti bisa kan begitu. Benar begitu? Pantunnya apa Bu? Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan lain yang nanti bisa saling silang ya. Peran serta dari guru penggerak selama pandemi ini bagaimana Bu? Ada program-programnya atau seperti apa? Iya. Luar biasa memang. Kebetulan tahun ini kita memang sedang pandemi ya. Saya yang luar biasa Bu. Oh iya. Enggak, yang luar biasa guru penggerak ya. Iya. Jadi memang kita peran serta kita di dalam masa pandemi ini kita bisa menggunakan berbagai program disesuaikan dengan kondisi. Mulai dari ada pembelajaran yang namanya berdiferensiasi. Apa Bu itu Bu? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan murid. Bisa Maksudnya jadi, apa Bu? Ya, bisa jadi dalam satu kelas Iya. kita memiliki murid yang memiliki gaya belajar auditori. Oh, gitu. Dia bisa hanya dengan mendengarkan. Bisa jadi kita memiliki murid yang memiliki visual, dia harus melihat. Atau memiliki murid yang kinestetik. Nah, maka di dalam program berdiferensiasi itu kita menyesuaikan kebutuhan peserta didik di dalam satu kelas. Ya, tentunya karena masih masa pandemi, program seperti ini kita menggunakannya secara daring.
Berarti guru penggerak itu dengan berdiferensiasi itu Ya, pembelajaran dilakukan berdiferensiasi. secara daring. Ya, untuk saat ini ada kita karena kondisinya sedang pandemi, kita bisa fleksibel menggunakan proses daring. Alhamdulillah kita kerjasama dengan kepala sekolah, dengan teman-teman tim CGP di SMP Negeri 2 Brebes untuk saling mendukung program-program yang ada di dalam pendidikan guru penggeraknya. Oke, itu baik sekali. Hanya saya nanti ada pertanyaan yang lebih mengerucut Oke, ini. siap. Ini secara sistem ini. Oke. Alurnya dari program dari kementerian, lalu masuk ke dinas pendidikan, lalu masuk ke sekolahan. Ini sistemnya bagaimana sih sehingga guru penggerak itu bisa menggerakkan, apalagi di masa sekarang, masa pandemi, sehingga itu bisa menjadi solusi bahwa benar-benar guru penggerak ini betulan penggerak, bahwa di masa pandemi pun dia bisa menjadi pionir untuk menggerakkan bagaimana pembelajaran yang efektif, efisien dan aman. Gimana? Betul. Jadi memang alur dalam program pendidikan guru penggerak itu merdeka. Oh, merdeka. Merdeka itu double R ya. Oh, M-nya R-nya double, merdeka. M-nya mulai dari diri. Oh. Ada kegiatan ini kita masuk di dalam e-learning, ya, jadi LMS Learning Management System. Kita masuk di sana, kemudian ada modul, kita mempelajari ada 3 modul, masing-masing modul ada durasi, ada tahapannya dan ada pembimbing, ada pendamping, ada narasumber dan ada fasilitator di sana. Iya, jadi mulai dari awal dulu merdeka itu M-nya adalah mulai dari diri. Dalam mulai dari diri adalah bagaimana pengalaman-pengalaman kita yang sudah terlewati maupun yang sudah berjalan itu apa saja dituang di dalam kegiatan LMS itu. Setelah mulai dari diri kita mulai eksplorasi konsep. Ada konsep-konsep masuk mulai video. Itu segala kepanjangan macam. dari merdeka itu. Betul, iya. merupakan alur. Itu alurnya. Betul berarti. Eksplorasi. Betul. Iya. Itu alur Iya. belajar calon guru penggerak Iya, dalam betul. pendidikan guru penggerak. Iya. Gitu. Jadi setiap modul ketika kita belajar Iya. itu selalu akan dengan alur merdeka. Iya. MERRDEKA. Iya. Begitu ya. Jadi nanti setelah eksplorasi konsep ada ruang untuk kolaborasi. Ya, jadi teman-teman diberi kesempatan untuk berkolaborasi. Oh, di situ. Iya, di dalam sana. Kemudian ada refleksi secara terbimbing dengan fasilitator. Berikutnya ada demonstrasi kontekstual. Oh gitu ya. Iya, jadi kita mau mendemonstrasikannya pun sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang suka seni mungkin dengan menyanyi, yang suka berpuisi menggunakan puisi. Gitu ya, Bu? Iya, bahkan pengumpulan tugasnya pun kalau yang suka menggunakan artikel pakai artikel, yang suka pakai suara, pakai suara rekaman, Nah, ini saya podcast. semakin tertarik. Iya. Secara sistem tadi dan Mas Menteri juga sudah mengatakan langsung bahwa guru penggerak ini harus betul-betul jadi penggerak. Nah, saya penasaran sebagai guru penggerak ibu bertiga ini punya rumusan nggak masing-masing nih, supaya benar-benar jadi pionir penggerak? Ada semacam sebuah idea yang memang berbeda. Tentunya background matematik ibu ya, Iya. background psikologi sama background BK ya. Tentunya mungkin punya cara-cara sendiri Bu. Ibu gimana Bu? Kalau saya memang salah satu tugas juga dari guru penggerak itu adalah mengajak teman di sekitar. Jadi ada komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu Komunitas praktisi. iya, komunitas praktisi itu yang nantinya mau kita ajak ngobrol terkait dengan apa sih guru Praktisi iya, dunia pendidikan. di sekolah kita dulu, di sekolah kita Kalau dulu. di Kang Ujang Bustomi kan praktisi supranatural ya. Lanjut Bu. Mungkin berawal dari teman-teman di sekitar kita yang mempunyai keresahan yang sama gitu. Oh gitu. Jadi misalnya Diajak bareng ya? Ya, dari ngobrol-ngobrol di ruang guru dulu biasanya kan karena kita saat ini lagi daring gitu, nanti ada teman yang cerita. Nah, itu dari
teman yang mempunyai keresahan yang sama dulu, nanti kita ajak ngobrol-ngobrol, nanti menyamakan persepsi. Ini harus bagaimana untuk menyelesaikan solusi yang seperti ini. Bagus itu. Begitu. Saya semakin tertarik lagi Bu ini. Jadi dari sisi psikologi ya Bu ya, di dalam pandemi sekarang ini sebenarnya solusi apa sih buat anak dari sisi psikologi ini? Sebagai guru penggerak itu apa sebenarnya yang harus dilakukan pendekatan? Bagaimana Bu? Iya. Pendekatan terhadap murid, Iya. utamanya bagaimana sih membantu murid untuk tetap mengoptimalkan potensinya meski di masa pandemi dengan pembelajaran yang masih daring seperti ini. Satu, kegiatan terkait dengan pembelajaran, pastinya memang kita kan setiap guru juga setiap mata pelajaran ada tuntutan kurikulum yang harus dipenuhi. Ini menjadi juga prioritas bagi Kurikulum ya? Iya. Poinnya ya? Iya, poinnya kan walaupun mungkin penyusuan dengan masa pandemi ini kan ada target-target materi pelajaran yang juga harus dikuasai. Iya, Nah, dalam hal ini ada kolaborasi yang harus dibangun dalam sebuah sekolah. Iya. Bagaimana untuk bisa tetap memotivasi murid agar tetap memiliki semangat juang yang baik dengan di tengah keterbatasan yang ada. Dalam posisi pandemi sekarang tetap 8 standar itu wajib ya? Tetap wajib untuk dilaksanakan meskipun dengan keterbatasan yang ada. Nah, ini kalau dalam guru penggerak, nah ini diferensiasi tadi itu sangatlah begitu harus implementasikan bahwa selama ini taunya guru itu ketika murid itu belajar harus dengan buku teks. Padahal sebenarnya ada begitu banyak media yang dapat digunakan. Dan dalam hal ini saya seperti yang Bu Ayu tadi sampaikan, setiap murid memiliki gaya belajar yang mungkin tidak sama. Iya. Karena itu setiap guru, dalam hal ini guru penggerak, dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi harus bisa menghadirkan berbagai pilihan sumber belajar, mulai dari video mungkin, Gitu ya. mungkin dari rekaman, bisa jadi juga dengan buku yang ada. Buku mungkin buku yang dipinjamkan dari sekolah mungkin terbatas. Padahal sekarang ini banyak sekali media yang bisa dijadikan sumber belajar bagi murid. Berarti harus banyak rumusan-rumusan ya Bu ya? Iya, Untuk pendekatan-pendekatan ke arah murid ya. betul Itu sekali. sisi lain dari yang Ibu dalami karena Ibu yang backgroundnya psikologi ya. Nah, tadi saya tertarik Ibu untuk sistemnya pendekatan kepada guru-guru ini sehingga Ibu jadi pusat ini gimana Bu tadi? Lanjutkan yang tadi komunitas praktis yang di itu, komunitas Iya, praktis. tadi, Nah, iya. Pendidikan guru penggerak ini tadi diantaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah pembelajaran yang nantinya harus diimplementasikan ke kelas di semua kelas gitu. Kalau saat semua ini, kelas? iya, kalau saat ini kan baru kita yang guru penggerak yang melaksanakan ini gitu. Tapi nanti ke depan semua teman guru harus ikut melaksanakan karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah menggali potensi siswa. Jadi nanti kalau saat ini itu ada ketuntasan minimal itu ditentukan dengan angka nggih Pak. Jadi nanti ke depan itu ketuntasan masing-masing anak itu tidak sama gitu. Gitu ya. Karena masing-masing anak punya potensi yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika kita meminta tagihan dari anak pun yang mau dinilai itu anak bebas sesuai dengan potensinya tadi yang seneng musik bisa menyampaikan dengan musik dan lain sebagainya begitu. Jadi ketuntasannya itu tidak sama begitu. Bagus itu. Nah, ini yang sedikit menambahkan. Iya betul Iya. Bu, gimana? Untuk bisa melakukan yang diharapkan seperti ini, maka setiap guru hendaknya ketika akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dia melakukan pemetaan kebutuhan murid begitu. Bagaimana sih dia memiliki penguasaan dulu, maksudnya mau memberikan materi tentang A. Sebatas apa sih sebelum mereka mendapatkan materi?
dia sudah mendapatkan pemahaman yang seberapa jauh sebelumnya. Ini kan juga perlu ada pemetaan. Jadi ketika memberikan pembelajarannya bisa jadi tuntutannya pun tidak sama begitu. Bu Ayu, iya. Ya betul Mbak. Iya. Berarti memang pemetaan itu di awal sehingga Iya. ketika besok saya mau masuk nih di kelas 8H katakanlah. Oke, 8H berarti malamnya aku sebar tuh angket. Kira-kira anak-anak lebih kepada gaya belajar apa mereka? Oh, ternyata sekian persen, 30% dia di audio. 30% berikutnya dia ada di visual dan selanjutnya ada di kinestetik. Oke lah, besok saya akan memberikan materi tentang apa katakanlah. Kalau BK kan biasanya memberikan layanan, ya bukan pembelajaran ya, berarti layanan. Kalau layanan klasikal kita bisa memberi bagaimana cara belajar di rumah yang di masa era pandemi. Saya suka menyingkat itu dengan AADC. Bukan ada apa dengan cinta ya. Jadi cara belajarnya AADC-nya tak plus H, ada H-nya. A yang pertama itu mulai dulu atur waktu belajarmu. Kalau kita di rumah, kadang kita perlu bekerja sama dengan orang tua. Sangat erat sekali peran sertanya orang tua. Bagaimana yang biasanya hanya menanyakan kamu kegiatannya apa, ini mendampingi. Ini salah satu juga ada dalam aksi nyata guru penggerak. Adanya kolaborasi dengan orang tua. Atur dulu jadwalnya. Ananda lebih senang belajarnya pagi, siang, atau sore. Kadang-kala anak-anak itu ketika orang tua justru di masa pandemi seperti ini, layanan konsultasi dalam bimbingan dan konseling lebih banyak digunakan oleh orang tua karena mereka menanyakan. Jadi atur dulu jadwalnya kapan. Kemudian berikutnya yaitu ambil dari waktu tadi setelah atur jadwal, kemudian ambil sesuai dengan cara kalian, sesuai tadi yang kinestetik atau apa, iya. Sediakan camilan, camilannya apa yang disediakan, iya. Jadi ada camilan yang sehat aja. Iya, ada camilan. Berarti camilan merupakan unsur pelengkap ya. Perlu juga. Tapi perlu. Iya, perlu juga. Berarti camilannya itu ADC. kerupuk telur asin. Iya. Budaya lokal. Kemudian plus C-nya itu gayanya sesuaikan. Apakah audio, kinestetik ya, cara belajarnya disesuaikan, dan plus H. H adalah happy time. Di rumah pun dia perlu punya happy time. Kapan waktu dia untuk belajar, kapan waktu dia untuk beristirahat. Agar apa? Agar dia mengecas energi yang ada dalam dirinya dan dia belajar dalam suasana yang menyenangkan. Wah, ini baik sekali Bu. Jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan 3 Sri Kandi ini ya, Bu Ayu, Bu Intan, Bu Atik ini luar biasa. Jadi tampak berbeda bahwa sebenarnya guru penggerak sudah memberi peran. Berarti apa yang dikatakan Mas Menteri itu sudah tepat. Sehingga ilmu para guru penggerak ini memang betul-betul menjadi acuan dan bisa menjadi bahan untuk tempat bertanya. Setidaknya kalau toh pertanyaan itu tidak terjawab, bisa bertanya ke yang lebih tinggi kan. Ya, harapannya Pak. Ini baik sekali. Nah, saya ingin sebelum nanti kita tutup pada yel-yel guru penggerak ada ya? Oke, ada. Ada ya, nanti ya. Tapi ini ada beberapa kata-kata sakti yang kita ingin tahu. 3 kata-kata untuk guru penggerak masing-masing ya. Masing-masing, terus 3 kata-kata untuk dinas pendidikan. Ya, berarti apa 3 kata-katanya, maksud apa enggak? Maksud enggak? Maksud ya. Dan untuk pendidikan berarti 3 kata-kata penyemangat ya, atau 3 kata-kata yang menggerakkan untuk pendidikan, 3 kata-kata untuk guru penggerak, 3 kata-kata untuk khususnya kita di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Berarti silahkan, mana dulu nih Bu? Apa maju terus atau pantang mundur? Kalau dalam guru penggerak itu apa, Bu? sebenarnya ada slogan yang selama ini digunakan bersama, yaitu guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oh, ada lagi 3 slogan itu, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak itu mulai dari diri. Bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain, kita terlebih dahulu tergerak. Kalau buat kita nih selaku orang Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes ya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, apa nih motivasinya sehingga kita bisa memberikan
kata-kata mutiara yang bagus ya. Oh, iya. Biar di luar sana kawan-kawan juga ikut Iya. termotivasi menjadi guru penggerak dan ngangsu kauru bersama. Iya, saya disingkat Iya, ini. iya, apa? BBM. Apa? Bahan bakar minyak. Berkarya, Ya. berkolaborasi, merdeka. Berkarya, berkolaborasi, merdeka. Ada lagi Ibu? Ada? Wah, sama ya. Waduh, bagus sekali. Berarti sudah saatnya nih kita akhiri acara ini, tapi saya masih penasaran ini. Katanya ada yel-yel ya. Berarti sebagai penutup pantun, tidak pantun ya, tapi yel-yel. Monggo silahkan, seperti apa ini? Saya penasaran. Bareng-bareng ya. Oke, baik. Bu Ayu, Bu Intan, Bu Atik sebagai guru penggerak Kabupaten Brebes. Silahkan Bu. Oke. 1, 2, 3. Happy year, happy year, happy year. Aku senang jadi guru penggerak. Belajar dan berkarya, jangan lupa bahagia menuju Indonesia Jaya. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi, guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih, ini betul-betul menginspirasi, dan kehadiran ibu-ibu sekalian, Bu Intan, Bu Ayu, Bu Atik sudah sangat bermanfaat, dan semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kawan-kawan guru yang lainnya. Terima kasih. Dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mari kita pakai masker lagi. Oke, siap.